Ini mungkin bisa jadi salah satu contoh juga Bapak Ibu pada waktu mungkin Bapak Ibu memilih yang menulis gitu ya, katakan itu. Nah, ini Bapak Ibu kalau seandainya kemarin pada waktu pembelajaran tatap muka terbatas, Bapak Ibu tinggal membuat daftar pertanyaan saja gitu ya. Saya senang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, iya atau tidak, gitu. Tinggal nanti anak dikasih, kemudian anak itu memberikan checklist gitu ya, iya atau tidak gitu. Tetapi memang kelemahan dalam pengambilan ini itu nanti kita tidak bisa mendalami lebih mendalam. Nanti kita perlu menambahkan mungkin pertanyaan gitu ya pada waktu secara lisan gitu. Dan ini bisa dilakukan juga oleh Bapak Ibu. Dan pertanyaannya itu kan dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu pengen mengetahui yang seperti apa. Ini sekedar contoh untuk kita melakukan mungkin eh, dulu pada waktu kita tatap muka terbatas Bapak Ibu ya. Ini eh, kita bisa ambil seperti ini, Pak. Kalau kita lihat Bapak Ibu saat ini sudah banyak contoh ya, Bu, ya, asesmen diagnostik non kognitif Bapak Ibu, baik itu nanti di Canva ataupun di beberapa literatur yang lain Bapak Ibu. Dan intinya Bapak Ibu, pertanyaan yang ada di sini Bapak Ibu itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri ya. Yang penting tadi yang saya sampaikan di awal itu bisa minat, bisa bakat, bisa data data pribadi, bisa emosi dan segala macam itu tergantung dari Bapak Ibu pengen pengembangannya ke arah mana. Bisa jadi kan sebenarnya kita juga butuh nomor HP orang tua gitu ya. Atau penyakit di awal itu seperti apa. Kenapa itu penting Bapak Ibu? Agar pada waktu eh, kita bisa mitigasi gitu ya. Ketika ada kejadian tertentu kita bisa mitigasi. Nah, saya pernah dulu waktu SD Bapak Ibu itu saya satu kelas dengan salah satu teman yang punya penyakit itu yang kadang kala itu eh, kambuh gitu Bapak Ibu ya. Dan itu kan juga perlu dimengerti oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Bagaimana cara penanganan di awal segala macam. Jadi itu juga perlu Bapak Ibu di diagnostik non kognitif kita deteksi dini siswa-siswa yang mempunyai seperti itu Bapak Ibu. Biar nanti ketika kejadian tertentu kita bisa eh, memitigasi secara baik Bapak Ibu ya. Dan mungkin ini Bapak Ibu harapanku pada diriku apa, keadaan keluargaku bagaimana, hambatan belajarnya apa, prestasinya apa yang aku suka, apa yang aku suka, apa. Itu boleh Bapak Ibu. Pertanyaan ini nanti dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri dan nanti Bapak Ibu juga bisa mengelaborasi eh, pertanyaan ini Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti endingnya Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri gitu ya berkaitan dengan instrumennya seperti apa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tetapi poin-poinnya tadi yang saya sampaikan ya, bisa minat, bisa bakat, bisa kesehatan, bisa data pribadi yang Bapak Ibu butuhkan. Yang bisa jadi ini perlu untuk membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Jadi ini perlu Bapak Ibu ya. Nanti contohnya cukup banyak, Bapak Ibu bisa mengambil itu. Oke. Ini juga ada contoh seperti ini, Bu. Semua tentang aku, kata. Pelajaran yang saya sukai apa, pelajaran yang tidak disukai, cita-cita, keluarga saya terdiri dari segala macam. Ini boleh, Bapak Ibu ya. Itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Nama saya siapa, segala macam. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Yang penting rambu-rambunya itu sesuai yang saya sampaikan. Minat, bakat, emosi, data pribadi, kesehatan, segala macam. Sebagai data awal kita untuk mengetahui karakteristik anak. Saya kira itu berkaitan dengan beberapa instrumen Bapak Ibu. Tadi kan ada yang bercerita, ada yang menulis gitu ya, ada yang kemudian tadi menggambar, ada yang menggunakan rapot, ada yang menggunakan cara lain juga Ibu. Tetapi itu hanya sebagai salah satu sarana ya atau alat itu untuk mengetahui karakteristik anak. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih nyamannya mungkin home visit gitu katakan. Kita pergi ke rumahnya siswa gitu karena anak ini ternyata hasilnya itu kurang kurang begitu memuaskan Bapak Ibu katakan begitu. Kemudian Bapak Ibu perlu data yang lebih konkret home visit. Ya boleh juga Bapak Ibu, nggak apa-apa.
Yang penting endingnya adalah Bapak Ibu mengetahui karakter anak seperti apa. Dan karakter itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan kita di dalam proses pembelajaran. Terus saya akan berbicara tentang diagnostik dan tindak lanjut Bapak Ibu. Kalau seandainya nih ada yang kemudian teridentifikasi siswa dengan ekspresi emosi yang negatif Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa kemudian mengajak diskusi secara empat mata Bapak Ibu. Bahkan bisa melakukan home visit juga berkaitan dengan kondisi itu. Karena kadangkala Bapak Ibu ada beberapa hal yang kemudian kita tidak bisa temui ketika di sekolah Bapak Ibu. Oh ternyata di rumah itu seperti ini. Saya sempat Bapak Ibu di salah satu sekolah yang pernah saya singgahi itu ada anak yang kemudian sering terlambat Bapak Ibu. Sering terlambat. Dan ketika kemudian kita mungkin menggunakan perspektifnya awal, pastikan anak itu pasti malas gitu ya, karena dia sering terlambat gitu. Tetapi ketika kita home visit, ternyata anak itu tuh sudah bangun dari jam 4 Bu Bibi. 4 pagi sudah bangun, dan setelah jam 4 itu dia harus mencari barang bekas ataupun namanya rongsok gitu Bu. Mencari rongsok itu muter, 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 kemudian dia dapat sampai rumah itu jam setengah 6 Bu Ibu. Setengah 6, setelah sampai rumah jam setengah 6, dia harus pilah dulu mana yang kardus, mana yang ini, mana yang itu segala macam sampai dengan jam setengah 7. Baru dia mandi, baru ke sekolah gitu. Bu. Dan itu kan juga kalau seandainya kita tidak ke rumah juga kasus. Nah itu yang karakter-karakter yang semacam itu yang kemudian kita perlu dapatkan itu. Jadi sebagai seorang guru kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui bagaimana karakter anak itu. Ya, yang kedua nanti menentukan tindak lanjutnya dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan yang ketiga bisa kemudian diulangi gitu ya, proses asesmen kognitif pada awal pembelajaran ataupun eh, awal semester gitu ya, untuk mengetahui lebih lanjut. Ini Bapak Ibu ada praktik membuat asesmen diagnostik kognitif sesuai dengan kelasnya. Ini ada non kognitif, ada kognitif Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kalau seandainya mungkin pengen apa berupaya untuk membuat sendiri, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan LK ini ya. Ini saya lakukan pada waktu kemarin kami mengisi pelatihan di Dinas Pendidikan Kota Semarang Bapak Ibu. Itu ada LK yang kemudian bisa digunakan. Tapi kalau hari ini saya belum menugaskan Bapak Ibu ya. Tetapi paling tidak ini bisa jadi referensi. Eh, Kemarin pun bisa kemudian menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi yang simpelnya kemarin kalau katakan saya Bapak Ibu pengen simpel, itu eh, petunjuknya siapkan satu lembar kertas HVS pada masing-masing siswa, siapkan alat pewarna, boleh secara umum maupun individu, perhatikan instruksi yang disampaikan dulu. Buat gambar sesuai kelas pada bagian kanan kertas gitu. Nah, kemudian nanti di situ anak-anak disuruh memilih gitu ya. Artinya nanti dari gambar-gambar itu digunting gitu ya, ditempel gitu. Apa kegemaran yang kemudian paling disukai oleh anak itu? Ya, apa membaca, apa menulis, atau menari gitu ya, atau bernyanyi, atau main olahraga gitu ya, atau menggambar gitu. Itu bisa. Ataupun kita eh, cara belajar yang paling senang gitu ya. Apakah kemudian gambar nomor satu, gambar nomor dua yang menggunakan pendengaran, ataupun pengen praktek gitu, Bu Ibu. Itu juga bisa. Kemudian cita-cita menulis salah satu, kemudian ini di print, digunting gitu ya, pengen jadi apa gitu. Boleh. Ataupun Bapak Ibu kemudian suasana belajar gitu. Ada yang kadang-kala pengen sendiri gitu, ada yang kemudian belajar kelompok bareng-bareng. Itu kan kadang-kala juga berbeda ya, satu orang dengan orang yang lain ya. Mungkin yang kedua mungkin tentang penerangan gitu. Pengennya itu seperti apa? Terang banget atau yang biasa saja. Atau kadang-kala dia merasa nyaman itu pakai kipas angin atau pakai AC gitu ya. Pertanyaannya kalau anak bapak ibu tuh pengennya pakai AC semua gitu ya. Sebenarnya itu nanti menjadi PR buat kita bersama dan buat kenyamanan. Dan endingnya memang peserta didik mempunyai keragaman Bapak, ya. Baik itu minat belajar, bakat, tingkat kesiapan, bahkan gaya belajar Ibu. Ya. Dan itu faktornya bisa tentang geografis,
bisa tentang lingkungan keluarga, bisa tentang budaya, bisa tentang sosial ataupun ya, ada faktor-faktor. Itu kalau kita berbicara tentang asesmen diagnostik non kognitif, Pak Ibu. Nanti saya juga akan share juga. Nanti tolong diingatkan ya tentang beberapa tes online yang bisa kita lakukan untuk merekam juga eh, bagaimana non kognitifnya siswa ya, karakternya siswa gitu. Sekarang saya akan lanjutkan tentang asesmen diagnostik kognitif. Kalau di kognitif, Bapak Ibu, itu kita memerlukan 4 langkah ya. Dari membuat rencana pelaksanaan asesmen, kemudian mengidentifikasi materi asesmen, kemudian menyusun kisi-kisi dan bentuk soal, dan juga menyusun soal, Bapak Ibu. Karena ini akan memetakan siswa berkaitan dengan persiapan belajar siswa, Bapak Ibu. Maka ini akan menyiapkan materinya gitu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di buku pedoman Bapak Ibu ini bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita untuk membuat rencana pelaksanaan asesmen gitu ya. Nanti yang pertama mungkin untuk peserta didik kelas berapa buatnya ya. Kemudian mata pelajarannya apa, kapan pelaksanaan asesmennya, di mana, gitu, bagaimana cara asesmen segala macam. Ini sebagai rambu-rambu kita dalam proses untuk menyiapkan asesmennya kognitif gitu ya, Bu ya. Jadi tinggal diisi aja nih orangnya. Kemudian identifikasi materinya, Bu Ibu. Dan mungkin apa saja materi yang perlu dipahami oleh siswa. Oh, kalau di dalam kelas ini itu ini, kemudian eh, KD-nya apa? Kalau kompetensi dasar itu ya. Untuk kompetensi dasarnya apa? Kalau dalam kurikulum Merdeka berarti tujuan pembelajarannya itu apa gitu. Yang kemudian perlu dipahami. Bapak Ibu tinggal sebutkan aja. Mungkin tentang pembulatan, mungkin tentang keliling bangun datar, ataupun tentang pecahan, ataupun yang lainnya, Bapak Ibu. Yang ini materi-materi yang kemudian perlu dipahami. Terus yang selanjutnya ada kompetensi apa? Pengukuran bangun datar gitu. Ini hanya membantu kita ya, biar untuk membuat instrumen asesmen asesmen diagnostik kognitif gitu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini tidak diperlukan, tidak apa-apa juga. Ini hanya proses membantu kita gitu ya. Apa saja yang perlu dilakukan. Oke, ini kemudian disusun kisi-kisinya dalam proses menentukan soal juga. Kisi-kisi merupakan desain dari kompetensi-kompetensi yang akan diukur pada instrumen asesmen yang akan dibuat. Kisi-kisi umumnya terdiri dari kolom identitas dan matriks, dan kolom identitas terdiri dari kolom identitas dan metrik ya. Kolom identitas terdiri dari jenis, jenjang sekolah, program studi atau jurusan, terus mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Ini adalah proses yang membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemudian tidak merasa terlalu banyak segala macam, tidak apa-apa juga. Monggo disesuaikan Bapak Ibu masing-masing. Yang esensinya sebenarnya saya yang ingin sampaikan di sini Bapak Ibu. Sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu. Esensinya itu di sini sebenarnya. Ya, nanti ini memang saya contohkan di level sekolah dasar. Bapak Ibu bisa mengambil ini, itu bisa diterapkan di TK, SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu bisa, Ibu. Katakan seandainya Bapak Ibu itu akan membelajarkan kepada siswa tentang ini dua soal dari KD semester 1 kelas yang baru dimulai, mungkin tentang luas layang-layang gitu, Bu. Bapak Ibu itu akan membelajarkan tentang luas layang-layang. Ini masih pakai kompetensi dasar, cuma nanti tinggal dirujuk menggunakan tujuan pembelajaran berpihak ke dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini soal nomor 9 dan 10 itu adalah soal yang siswa itu belum mempelajarinya atau yang baru nanti akan dipelajari oleh siswa. Siswa itu bisa jadi kan belum belajar, kalau secara umum kan belum belajar layang-layang. Tetapi bisa jadi ada satu atau dua siswa yang sudah paham tentang
materi luas layang-layang. Sama halnya ketika Bapak Ibu mungkin berada di kelas satu mungkin. Dia kan belajar tentang penjumlahan awal gitu ya, dasarnya gitu. Bisa jadi sebelum diajarkan oleh guru, siswa itu sudah bisa penjumlahan. Ini pun sama, bisa jadi sebelum diajarkan guru, sebagian siswa sudah bisa luas layang-layang. Tetapi, Bapak Ibu, di soal nomor 3 sampai 8 ini katakan saya ambil 10 ya, itu adalah soal yang berada di kelas sebelumnya, ya Bapak Ibu ya. Katakan satu kelas di bawah semester 1 dan semester 2. Yang dicari yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang kita ambil, Bapak Ibu ya. Katakan kita mau belajar tentang luas layang-layang di kelas 5 semester 1. Di kelas 4-nya dia belajar tentang keliling segitiga, yaitu kita kita apa menjadi acuan gitu ya. Untuk kita coba dulu nih, tes dulu nih. Terus kemudian di kelas 3 dia ada luas persegi panjang di atas gitu. Oh, kita cek gitu. Kita coba teskan kepada anak ini. Kalau dia memang sudah mempunyai pemahaman yang baik, Bapak Ibu, seharusnya yang di kelas 3 kan dia sudah penuhi. Yang di kelas 4 kan dia sudah penuhi nih sampai nomor 8 nih. Yang nomor 9 10 baru kemudian dia mungkin bisa jadi belum bisa gitu ya. Mungkin bisa jadi ada sebagian yang bisa gitu. Lah dari 10 soal ini baru bisa dipetakan. Mana yang sudah cepat banget, Bu Ibu? Mana yang biasa saja? Mana yang kurang banget kelas 3 saja, dia sudah naik kelas 5 tapi materi soal kelas 3 aja dia belum bisa. Itu pasti ada, Bu Ibu. Apalagi kalau kita melihat dampak dari pembelajaran secara daring kemarin, Bu Ibu ya. Anak kelas 5 ngerjain soal kelas 3 aja belum tentu bisa, Bu Ibu. Nah, ini yang kemudian perlu disiapkan, Bu Ibu ya. Ini esensinya ini, Bu Ibu. Kalau kita mau mengukur eh, tingkat pemahaman awal siswa. Saya tak coba kembali ke sini, Bu Ibu. Kembali. Nah, ini kisi-kisi, Bu Ibu. Kalau kita pengen membuat kisi-kisi seperti ini, Bu Ibu ya. Jadi ada nomor kompetensi dasar kelas materi pokok. Ini hanya untuk membantu Bapak Ibu dalam proses membuat soal tadi. Untuk yang asesmen diagnostik gitu ya. Ini kalau pernyataannya begini, asesmen dituangkan dalam serangkaian bentuk soal, jumlah soal disesuaikan banyaknya materi yang akan dinilai, gitu ya. Tentukan sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta. Artinya jumlah soal tidak harus 10 ya, Bu ya. Bisa jadi 5, bisa jadi 20, tergantung dari kedalaman materi ya. Tentukan sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kompetensi dasar atau tujuan belajar yang akan diidentifikasi pada asesmen diagnostik, apakah hanya KD atau TP pada satu kelas di bawah kelas saat ini, atau dua kelas di bawahnya, dan atau termasuk KD TP pada kelas di atas kelas saat ini. Artinya, Bapak Ibu, tinggal nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, bisa jadi katakan kita mau mengukur gitu ya, 10 nomor katakan. Dua nomor kayak tadi ya, dua nomor materi yang belum diujikan, belum diajarkan gitu ya. Tadi berapa nomor? Empat nomor mungkin di 1 tahun sebelumnya. Terus ada 3 nomor katakan di 2 tahun sebelumnya. Nah itu nanti kita akan bisa petakan tuh mana yang kemudian bisa gitu ya. Pada simulasi ini diberikan contoh 10 soal. 2 soal diantaranya mengidentifikasi 2 kelas di bawah kelas saat ini dan 2 soal mengukur KDTTP yang akan dipelajari di kelas saat ini. Dengan catatan hal ini tidak mengikat. Guru dapat mengembangkan sesuai kebutuhan. Ya, jadi itu Bu Ibu ya. Jadi 2 soal itu 2 tahun sebelumnya ya, kelas 3 itu 2 tahun sebelumnya. 2 soal itu yang belum dipelajari. Sisanya 6 soal itu yang kemarin baru saja dipelajari, Pak Ibu. Ya, jadi ini kita bisa buat analisis ini, Pak Ibu. Seperti ini, instrumen nanti tinggal dikembangkan, disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Pak, materi saya kan bukan matematika, tetapi mungkin bahasa Indonesia gitu ya. Katakan bahasa Indonesia itu sudah memahami paragraf gitu katakan. Berarti yang diujikan bukan memahami paragraf. Memahami paragraf mungkin dikasih soalnya juga, tetapi mungkin ada yang belum memahami kalimat, ada yang belum memahami kata sampai dengan pemahaman huruf gitu ya. Anak ini tuh berada di level mana gitu ya.
Percuma Bapak Ibu kalau seandainya kita sudah berada pada memahami paragraf, tetapi anak itu eh, membaca saja eh, masih sangat terbata-bata. Itu kan agak susah. Kemampuan anak untuk pemahaman pada paragraf itu dia harus dimulai dulu dari membaca yang kemudian secara baik, Bapak Ibu. Di tingkatan literasinya juga sama, Bapak Ibu. Jadi pemahaman bermakna itu dia harus bisa baca dulu baru bisa memaknai sebuah bacaan. Maka ini juga menjadi prasyarat karena bahasa Indonesia. Ataupun kalau Bapak Ibu mengajar mungkin di IPAS gitu ya, dicari Bapak Ibu materi prasyaratnya. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu yang diwajibkan itu ketika ada materi prasyaratnya Bapak Ibu. Tapi kalau di materinya Bapak Ibu merasa tidak ada materi prasyarat, ya mau dilakukan boleh, mau tidak juga boleh juga. Tidak apa-apa. Kenapa kemudian wajib di materi prasyarat? Karena nanti akan menentukan proses selanjutnya kalau prasyarat itu. Tapi kalau tidak prasyarat kan tidak kemudian berpengaruh terlalu banyak ya. Tapi kalau prasyarat akan menentukan di proses selanjutnya, maka itu perlu untuk kita cek betul berkaitan dengan materi ini, Pak. Itu materi tentang asesmen kognitifnya tentu nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Di SMA sama, SMP sama ya, Bapak Ibu ya. Tergantung Bapak Ibu nanti memetakan soal ini. Intinya hanya merekam kemampuan awal siswa itu sudah di mana gitu. Katakan kalau mungkin di seni gitu, tentang membatik gitu katakan. Bisa jadi anak itu mau membatik gitu, tetapi dia sudah bisa lebih paham dulu gitu ya tentang batik. Oh ternyata bapaknya itu tukang batik katakan gitu ya. Jadi kita perlu petakan mana yang sudah bisa, mana karena belajar itu perubahan perilaku. Kalau seandainya dia awalnya sudah bisa, kemudian setelah diajari sama-sama sudah bisa kan sama kurang kurang bermakna gitu ya, harapannya sudah bisa ya semakin mahir gitu, dicarikan tantangan yang lebih tinggi gitu. Kalau seandainya dia belum bisa sama sekali ya sudah kita mulai kenalkan secara lebih dasar gitu. Lah peta di awal ini yang kemudian Bapak Ibu perlu ketahui mana yang sangat kurang, mana yang kemudian biasa, mana yang sangat lebih. Dan kita perlu mengupayakan pembelajaran kita itu menyesuaikan itu. Memberikan tantangan ke masing-masing kelompok itu, Bapak Ibu ya. Caranya ini, Bapak Ibu. Oke, ini penjelasan soalnya, saya akan lanjutkan aja. Nah, pelaksanaannya, Bapak Ibu, kalau instrumennya sudah siap tadi, baru kemudian di asesmen tatap muka, Bapak Ibu ya. Kalau tatap muka, kalaupun belajar di rumah kemarin ya, pada waktu belajar di rumah ya, monggo saja, Bapak Ibu. Itu boleh. Tetapi kalau sekarang kita lebih relevannya ke tatap muka diujikan. Lah, pengujian kesiapan belajar ini, Bapak Ibu, harapan saya itu bukan pada waktu hari H proses pembelajaran itu ya. Tetapi asesmen diagnostik kognitif itu dilakukan H-1. H-1 proses pembelajaran. Minimal itu, Bapak Ibu. Mengapa? Agar kita punya proses untuk mengolah hasil asesmen diagnostik ini. Untuk membagi kelompoknya mana yang sudah, mana yang belum, mana yang kurang, dan segala macam. Itu kan butuh proses, Bapak Ibu. Kalau seandainya hari H saja itu kan kurang. Maka, Bapak Ibu, H-1 itu kita sudah cek dulu nih mana siswa yang sudah siap. Dan data asesmen diagnostik itu bukan data yang dipublikasi ke wali murid, Bapak Ibu ya. Data itu data konsumsi Bapak Ibu guru untuk menyiapkan proses pembelajaran eh, yang yang bisa memenuhi kebutuhan murid itu. Konsumsinya Bapak Ibu guru. Jangan sampai saya pernah mengisi di suatu tempat itu ya, pernah diprotes oleh wali murid karena merasa bahwa anaknya itu dikelompokkan dengan orang-orang yang eh, kurang terus itu katakan Bapak Ibu ya. Padahal sejatinya Bapak Ibu, proses pengelompokan itu kan tergantung dari materi ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi dia di materi X itu kurang, tapi di materi Y itu dia bisa berlebih. Bisa jadi dia di materi A itu dia kurang, tapi di materi B dia bisa menjadi tingkatan yang tinggi Bapak Ibu. Ataupun biasa saja. Jadi data tentang hasil asesmen diagnostik ini adalah data pribadi Bapak Ibu guru dan tidak perlu kemudian disebarluaskan
Dan itu hanya untuk kita membantu kita membuat sebuah proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dari murid itu. Dan kalau kita berpikir fair, Bapak Ibu ya, maka bisa jadi kelompoknya akan bermacam-macam loh, Bapak Ibu. Di materi A, dia di sini, materi B di sini. Mapel A di sini, mapel B di sini. Karena saya meyakini setiap insan, setiap manusia, setiap siswa itu pasti punya potensinya masing-masing. Dan nanti endingnya sebenarnya juga bisa kemudian dikelompokkan. Kalaupun dikelompokkan itu sudah terlalu penat, Bapak Ibu, bisa jadi orang-orang yang diunggulkan itu, Bapak Ibu, bisa dikasih tantangan untuk mendampingi orang-orang yang kurang itu. Bisa jadi seperti itu. Di titik kejenuhan itu ya. Agar apa ya tadi pembelajaran yang menyenangkan itu kan harus ada variasi gitu ya. Tapi variasi itu pun dasarnya apa? Dasarnya dari asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Kalau kita mau tutor sebaya selamanya, dasarnya dari asesmen diagnostik. Kalau kita tidak punya data awalnya seperti apa, ya kita mau tutor sebaya pun tidak bisa ya. Maka data awal itu menjadi sangat penting pada waktu kita melakukan proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu tindak lanjutnya bisa pengolahan hasil asesmen, mengidentifikasi tingkat penguasaan peserta didik, mengelompokkan peserta didik untuk menentukan tindak lanjut, dan melakukan asesmen diagnosis secara berkala. Kalau seandainya nanti agak kurang, bisa ulangi proses yang sama, Bapak Ibu, sampai mencapai ke tingkat kompetensi yang diharapkan. Lah, Bapak Ibu setelah kemudian tadi ditanyakan 10 nomor itu, baru kemudian kita bisa analisis nih, ya. Berapa anak yang kemudian sudah bisa kemudian sampai mungkin level 6, level level 7, level 8 gitu ya. Kalau seandainya dia sudah bisa mengerjakan mungkin sekitar 7 gitu, berarti dia sudah biasa, Wib, ya. Bisa diajar secara klasikal gitu. Tetapi kalau seandainya nilainya dia ternyata 3, 4 itu Bapak Ibu, berarti mungkin dia masuk dalam kategori kurang dan butuh pendampingan secara ekstra dari kita. Dan itu bisa dilakukan dalam proses pembelajaran nanti pengelompokannya itu, Bapak Ibu. Jadi dikelompokkannya berdasarkan hasil dari tadi 10 nomor itu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen 5 boleh, pengen 20 boleh juga tergantung Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita dianalisis gitu ya, hasilnya seperti apa, berapa nilainya gitu. Dan nanti nilai itu yang kemudian nanti menentukan dia mau masuk kelompok yang mana. Dan kelompok itu Bapak Ibu tidak perlu disampaikan, kamu besok itu masuk kelompok yang kurang, kamu tidak usah, itu biar nanti jadi konsumsi Bapak Ibu guru. Dan bisa jadi kelompoknya bukan kurang sama lebih, itu bisa jadi nanti heterogen juga bisa jadi juga. Kalau pada titik tertentu dia sudah mungkin, wah ini eh, sangat kelihatan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru membuat variasi tertentu gitu. Ya boleh juga. Yang penting adalah Bapak Ibu tahu data awalnya siswa seperti apa dan proses yang terbaik, yang bijak, yang menurut Bapak Ibu sangat memenuhi kebutuhan seperti apa, gitu. Semua bisa terlayani. Nah itu Bapak Ibu yang punya kewenangan itu. Yang penting Bapak Ibu tahu data awalnya seperti apa. Kalau saya mungkin soalnya mungkin seperti ini Abidjan gitu Bapak Ibu ya. Kalau dari 10 nomor itu katakan Abidjan itu ya. Kemudian ini apa ada yang kemudian eh, kemungkinan jawabannya kan ABC-nya seperti ini, Ibu. Oh, ternyata jawaban yang betul mungkin A gitu ya. Dan kalau ternyata ada yang kemudian jawab B dan C, bisa jadi B dan C itu salah sedikit itu ya. Paham sebagian itu. Tapi kalau seandainya ada yang kemudian tidak paham gitu. Dari A, B, C, D itu ada yang kemudian paham, ada yang paham sebagian, ada yang tidak paham itu, Ibu. Nah, bisa jadi Ibu akan mengelompokkannya itu seperti ini. Jadi siswa satu itu ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang paham sebagian, Bapak Ibu. Kemudian melakukan persekorannya menggunakan ini. Kalau seandainya dia paham utuh, itu skornya 2. Kalau dia paham sebagian, skornya 1. Kalau dia tidak paham, skornya 0. Nah, nanti di grup klasikal tuh. Katakan nanti nilainya 15, oh berarti bisa klasikal. Oh, nilainya berarti 9 tuh, berarti dia bisa pendampingan. Karena jumlah totalnya kan 20 ya. Butuh pendampingan cara artinya dia masuk dalam kelompok kurang. Itu juga boleh. Artinya kalau seandainya di titik ini Bapak Ibu ini itu kan nanti dia cuma salah dan benar itu atau paham dan tidak paham gitu ya. Itu kan 1-0. Tapi kalau Bapak Ibu merasa wah ini kasihan nih kalau seandainya ini ternyata kurang sedikit kalau boleh kok menggunakan yang seperti ini juga paham paham sebagian itu boleh juga Bapak Ibu ya. Ya nanti endingnya seperti ini Bapak Ibu skornya. Dan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana itu terserah Bapak Ibu masing-masing. Yang penting adalah endingnya Bapak Ibu punya peta mana yang kemudian posisi lebih tinggi,
mana yang kemudian posisi kurang, mana yang udah sedang gitu Bu Ibu ya. Dan nanti bisa dikelompokkan per kelompok itu boleh, dan itu divariasikan lagi juga boleh juga. Yang penting Bu Ibu tahu dan punya kebijaksanaan di titik penentuan proses itu Bu Ibu. Itu mengelompokkan statistik untuk menentukan tindak lanjut. Oke, ini mengelompokkan itu. Dengan melakukan asesmen diagnostik berkala. Jadi ini butuh berkala ya Bu ya. Dan berkalanya kalau asesmen awal yang kognitif itu Bu Ibu, itu masuk dalam asesmen formatif Bu Ibu ya. Tetapi yang non kognitif bukan masuk dalam formatif. Tapi kalau yang asesmen diagnostik kognitif itu masuk dalam formatif. Maka ketika formatif data awal seperti ini Bu Ibu, kemudian dilakukan proses pembelajaran, nanti bisa dicek kembali di formatif selanjutnya. Bisa dicek lagi di formatif selanjutnya gitu. Ada nggak progres peningkatan yang kemudian dialami oleh siswa itu? Maka butuh asesmen secara berkala Bu Ibu. Ini guru melakukan asesmen kognitif berkala pada awal dan setiap kali akan berganti topik gitu ya. Guru melakukan asesmen diagnostik. Intinya sebenarnya Bapak Ibu, kalau seandainya tentang kognitif itu perlu diasesmen secara formatif gitu ya. Biar nanti kita tahu grafik perkembangannya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya di asesmen awal saja, tapi nanti di formatif Bapak Ibu perlu lakukan. Itu saja untuk hari ini Bapak Ibu. Saling mendoakan dalam kebaikan. Buah jeruk, buah pepaya, jangan lupa makan alpukat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berkesan dan bermanfaat. Itu Ibu, ini dari saya. Saya izin share lagi ya Bu ya. Tidak apa-apa ya. Saya share Bapak Ibu berkaitan dengan mungkin eh, dua file ya, dua ini, dua contoh nih. Sebentar ya. Bentar lagi, dikit lagi. Oke, sebentar, screen aja. Sebentar, saya ada kendala. Hmm, Oke, sebentar. Oh, oke. Bentar ya, Ibu ya. Saya akan tunjukkan beberapa contoh mungkin asesmen kognitif yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Tapi ini di file Word ini. Ini moga bisa terlihat lah. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini juga nih Bapak Ibu. Untuk asesmen akademiknya anak berkaitan dengan membaca ataupun berhitung gitu ya. Kita ngecek gitu apakah anak-anak itu mengenal tentang abjad gitu ya. Mengenal huruf gitu ya yang mirip gitu. Kemudian membaca gitu. Membaca suku kata, udah bisa apa belum, membaca kata, membaca kalimat gitu, baca paragraf, baca pemahaman. Terus menulis juga nanti Bapak Ibu bisa bisa cek juga itu apa menulisnya sudah sejauh mana gitu. Kemudian dia berhitungnya juga sejauh mana. Ini bisa dilakukan di dalam kelas 4 Bapak Ibu ya. Ada yang kemudian ini saya dapatkan dari istri nih. Ini mungkin tentang sentuhan lembut, ini tentang motoriknya itu juga bisa Bapak Ibu ya. Atau ada lagi tentang ini apa nih? Kelas satu, Bapak Ibu. Ini yang kelas satu kita coba cek juga membaca, menulisnya seperti apa, menebalkan garis. Bisa enggak? Ini juga bisa kemudian menjadi asesmennya kognitif, Bapak Ibu ya. Asesmen kognitifnya, Bapak Ibu. Ini juga bisa nih, Bapak Ibu nih, di asesmen yang berkaitan dengan pra menulis, Bapak Ibu. Ini juga bisa dilakukan. Jadi dia menebalkan garis, kemudian membuat garis yang sama di atasnya itu ya, membuat bentuk, menulis menyalin kata. Kita coba cek gitu ya, Bu ya. Terus ini katakan ada gambar ini eh, istilah dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan gitu ya. Gambar di samping ini sebutkan ini jumlahnya berapa, berapa, terus lebih besar, lebih kecil itu ya. Bacakan soal di bawah ini sebagai asesmen juga, Bu. Asesmen kognitifnya ini bisa nih, Bu. Dia itu sampai sejauh mana. Terus, Bapak Ibu, ada satu lagi itu kan berkaitan dengan asesmen
kelas 4 kelas 1 gitu berkaitan membaca, menulis, berhitung gitu ya. Tapi ada lagi Bapak Ibu yang kadangkala saya juga memanfaatkan itu dari ini dari tes Aku Pintar Bapak Ibu. Di sini ada namanya tes gaya belajar gitu ya. Kemudian ada juga tes tentang ini kecerdasan macam ini, tinggal nanti Bapak Ibu diklik aja nih. Tes sekarang itu bisa dilakukan. Kemarin itu saya ngetes ke siswa itu menggunakan ini, sama seperti kayak ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu, siswa satu-satu kalau sudah selesai didata oleh guru ya, dia itu mempunyai bakat di bidang apa gitu. Itu. Ini juga bisa Bu, ya. Di sini ada tes beberapa ya, tes gaya belajar, tes kepribadian, sama tes kemampuan yang kemarin kita lakukan juga itu. Itu juga bisa Bu, Ibu, untuk membantu kita mendeteksi secara dini bagaimana kepribadian.